kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan lagu hati hamba. Kita sebagai hamba Tuhan, bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan, bagaimana rasa kita kepada Tuhan. Ini Tuhan, kami hamba-hambamu Tuhan. Kami datang di tempat ini Tuhan, karena kami bersyukur punya Allah yang hidup seperti Engkau. Kami bersyukur kami ada di tempat ini karena kasih karunia-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang begitu besar membuat kami hidup sampai sekarang Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus Tuhan, Kau tulus menerima apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita bangkit berdiri. Kita semua bangkit berdiri memujikan lupakan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia Tuhan. Pengorbanan-Mu yang jadikan kami berharga di bumi. Jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima. Oh, aku apa adanya, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata
Kau temukan di dalam hidup kami, Yesus. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. Hati hamba ya Kau temukan, Biar Kau temukan di dalamku. oh selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan kami yang kami sembah bukan melihat penampilan kami, tapi melihat hati kami, Tuhan. Yesus. Kami bersyukur untuk anugerah dan kesempatan pagi siang hari ini. Kami boleh menyembah-Mu, Tuhan, dalam roh dan kebenaran-Mu, Tuhan. Kau Tuhan yang tidak melihat rupa bagi kami. Kau melihat hati kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami untuk duduk diam, dengar firman-Mu. Ajar kami untuk mentaati firman-Mu. Ajar kami Tuhan, bahwa setiap firman Tuhan tidak gugur dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan yang kami terima akan menjadi hidup dalam kami, terus berakar, kami menjadi kuat, menjadi anak-anak Tuhan yang rohani, bertumbuh dalam Tuhan, punya pengenalan dengan Tuhan, dan punya pengalaman-pengalaman rohani, memperkaya kami, memperkaya hidup kami Tuhan. Terus hari ini kami mendengar firman-Mu, kuat kuasa-Mu menyertai pemberitaan firman Tuhan. Tanda-tanda heran akan bersama dengan kami, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Engkau, Tuhan, yang membawa kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Sepenuhnya kami milik-Mu, sepenuhnya kami mengandalkan kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu kesempatan hari ini. Ibadah ini kami juga mendengar firman, kami diperkaya iman, dan kami mengakhiri nanti dengan doa yang penuh kuasa Tuhan, yang mendatangkan kuasa-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita
masuk pada bulan ini tanggal 30 ya. Besok 31 kita masuk pada bulan Juni. Bulan kita bersyukur bersama 28 tahun Gereja Tuhan. Ya. Tanpa terasa waktu demi waktu, bulan, minggu, bulan dilalui. Sudah 28 tahun. Kalau ulang tahun gereja biasanya membahas tentang seputar keluarga. Unit yang terkecil tapi sangat menentukan keluarga. Keluarga kuat, rakyat kuat, bangsa menjadi kuat. Amin. Kalau keluarga sejahtera, hidup dalam pengenalan akan Tuhan, pasti berdampak kepada kehidupan masyarakat. Pentingnya keluarga. Ya, iblis bekerja supaya kita gagal dalam membina rumah tangga. Gagal dalam membina kehidupan keluarga kita. Dia berupaya dengan berbagai macam cara melemahkan dengan cara panah-panah api si jahat, kompromi-kompromi dengan dosa, dengan cara kita terlena dengan hidup kita, rohani kita, dengan cara kita hidup tidak fokus kepada kehidupan diri kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu iblis bekerja dengan luar biasa. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, menurut data statistik Badan Pengadilan Agama, Mahkamah Agama, terjadi degradasi penurunan nilai-nilai dengan ditujukan dengan angka label seperti ini. Tahun kemarin, tahun 2020 terjadi perceraian yang tidak sedikit 300 pasangan kita yang cerai. Tidak sedikit itu angka yang segede itu, 300.000 pasangan yang bercerai, tidak sedikit. Makanya kita bersyukur, itu yang pada pernikahan-pernikahan yang 5 tahun berlangsung, kira-kira usianya 35 tahun, itu banyak terjadi hantaman, banyak terjadi godaan, sehingga rumah tangganya dibiarkan porak-poranda, dan iblis keplok-keplok. Hore, anak Tuhan jatuh. Hore, anak Tuhan jatuh. Makanya setiap ulang tahun gereja, setiap kita event dalam memperingati gereja kita fokus kepada rumah tangga. Kalau rumah tangga kita kuat, godaan kayak apapun, saya percaya kita akan terus naik. Minggu lalu naik, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Kita akan naik terus. Dalam rohani kita naik terus. Kehidupan rohani kita naik terus. Oleh sebab itu penting sekali bagi kita hari ini hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, hidup rumah tangga yang dipimpin Roh Kudus. Katakan 1, 2, 3. Hidup rumah tangga yang dipimpin Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Siapa? Pribadi Tuhan. Dia menjelma, berinkarnasi menjadi Allah yang mengubahkan hidup manusia satu dengan yang lain. Karya Roh Kudus sampai hari ini masih tergenapi. Sampai kemudian nanti saatnya Roh Kudus diangkat dan tidak ada lagi kuasa Roh Kudus terjadi
Dan di saat itulah orang semua dalam keadaan manusia di akhir zaman, mereka hidup saling bunuh-membunuh, mereka hidup saling bertengkar satu dengan yang lain tanpa ada Roh Kudus. Tapi itu nanti ketika Roh Kudus diangkat. Hari ini Roh Kudus masih ada di sekitar kita. Hari ini Roh Kudus masih bersama dengan kita. Senang, susah, apapun kita jalani, kita perlu Roh Kudus. Amin. Senang, susah, kita jalani hidup ini dengan pimpinan Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus bukan berarti kita mengalami holy laughter atau ketawa dalam roh atau tumbang-tumbang. Tidak hanya itu. Itu memang perlu. Bagi saya dan istri dalam pelayanan okultisme, hal-hal yang seperti supranatural itu kadangkala terjadi. Ketika menghadapi orang-orang yang seperti itu, satu hal saja, tidak bisa diteorikan dengan firman Tuhan, Roh Kudus, bagaimana terbaiknya engkau Roh Kudus. Kadangkala Roh Kudus bawa saya untuk diam, kadangkala berbahasa roh dengan mantap iman, tumpangi tangan, geletak. Tinggal bagaimana pimpinan Roh Kudus. Tapi yang jelas, hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus itu terlihat dari buah-buah roh. Kita terus-menerus berbuah dalam Tuhan. Menyenangkan bagi Tuhan, dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, rumah tangga kita dipimpin oleh Roh Kudus, menghasilkan gaya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, gaya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus atau gaya hidup kita dalam pimpinan Tuhan, kita bisa baca dalam Galatia 5 ayat 24 sampai 26. Pak Daniel Agus baca Galatia 5 ayat 24 sampai 26. Demikian dikatakan di sana. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya. Menurut Galatia 5 ayat 24-26, orang yang hidup dalam Kristus dipimpin oleh hidup dalam pimpinan roh. Ada dua, hidup dalam pimpinan daging dan hidup dalam pimpinan roh. Apa itu hidup dalam pimpinan daging? Hidup kita yang kita jalani dalam Tuhan senantiasa dipimpin, mempunyai keinginan-keinginan yang itu semua kehendak kita. Itu semua dari kita, tapi dominannya itu pada pimpinan daging, bukan pada pimpinan roh. Pada pimpinan daging. Nah, oleh sebab itu, jangan sampai ini kita hidup dalam pimpinan daging, tetapi hiduplah terus dalam pimpinan roh. Ayat firman Tuhan berkata, dimulai dengan pimpinan roh dan jangan diakhiri dengan kehidupan daging. Nafsu-nafsu yang liar, nafsu-nafsu yang membuat rumah tangga yang hancur, jangan dikuasai oleh pimpinan daging, tapi pimpinan roh. Kalau hari ini pimpinan roh itu ada, itu saya percaya rohmu akan tetap kuat meskipun menghadapi godaan, meskipun menghadapi saat ini rumah tangga yang sedang ada masalah karena ada hubungan dengan keluarga atau apa. Kalau engkau dipimpin oleh roh, kau bisa tundukkan diri dan berkata, Tuhan, engkau adalah ajaib, engkau yang membuat segala sesuatu, bahkan menyatukan kami menjadi kudus. Kami percaya dalam Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus,
Tidak ada masalah yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada masalah yang sukar bagi Tuhan. Semua pasti jadi. Semua pasti jadi. Kalau menurut pimpinan roh, hidupmu dalam pimpinan roh, itu kunci. Ya, ini kunci ya. Hidup dalam pimpinan roh. Ini kunci untuk menyelesaikan semuanya. Ya tentunya dengan hidup dalam pimpinan roh kita punya gaya hidup. Gaya hidup seperti apa? Ya gaya hidup nanti ada 4 hal. Kalau 4 hal ini diresapi dan kita mau hidup dalam pimpinan roh, masuk ke dalam buah-buah roh itu, saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita, mengajar kita. Bahkan hal-hal yang supranatural yang terus bekerja di dalam diri kita untuk memikirkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu akan dilimpahkan kepada engkau. Dan saya percaya Roh Kudus menuntun kita, mengajari kita, dan terus membentuk kita dari hari ke hari semakin luar biasa dalam Tuhan. Ya, untuk itu saudara, saya kasih dalam Tuhan, kita perlu belajar ini. Ya, tadi saya katakan hidup dalam roh itu penting. Hidup dalam Roh Kudus, tidak dikehendaki oleh daging. Setiap kita pasti punya nafsu-nafsu, punya keinginan-keinginan yang setiap hari berjuang dalam diri batin kita. Apakah kita mau menuruti kehendak nafsu kita, ataukah kita menurut dalam pimpinan roh? Jangan semua diakhiri dengan kehendak daging, itu akan binasa, akan hancur. Dalam pimpinan roh setiap hari kita dipimpin. Ya, nah, ketika kita pimpinan roh, saya bersyukur, saya percaya buah-buah roh itu akan ada, nampak dari kita dalam pimpinan roh. Buah-buah Roh Kudus nampak dalam pimpinan kita, dalam pelayanan kita, dalam hidup kita, dalam membangun rumah tangga. Pertama, orang yang dipimpin Roh Kudus, dia akan menghasilkan buah-buah roh. Yang pertama kali kita akan belajar tentang kasih. Buah roh yang ada di dalam sebuah pernikahan adalah kasih. Ya, kasih. Kita lihat dalam Matius 24 ayat yang ke-12. Mari Pak Daniel Agus baca untuk kita. Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Amen. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih yang membawa kita supaya kita mengenal ada berbagai macam kedurhakaan. Apa itu kedurhakaan? Durhakaan. Di belakangnya ada akhiran an. Itu bukan awalan. Kedurhakaan. Jadi itu adalah kasih dengan sengaja. Hukumnya gini. Kedurhakaan itu merupakan kita melakukan pelanggaran, yaitu pelanggaran kan akan hukum Allah, dosa kan kita melanggar hukum Allah, tetapi dengan sengaja gitu, atau bahasanya lawlessness, bahasa Inggrisnya lawlessness. Melakukan dengan kesengajaan, kedurhakaan itu melakukan dengan kesengajaan. Ya, melakukan dengan kesengajaan. Artinya
pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan itu ada unsur kesengajaan. Ada unsur kita membiarkan dalam diri kita. Ya, baik itu kemesuman, seks yang tidak wajar, perzinahan, pemberontakan kepada hukum Allah, itu ada unsur kesengajaan. Nah, kalau hidup dalam pimpinan roh, sekali lagi, yang hal-hal seperti ini, yang unsur kesengajaan itu saya bersyukur, saya percaya akan kita kendalikan. Sekali lagi, hidup dalam pimpinan Roh Kudus akan kita kendalikan agar supaya hidup kita lebih berkenan kepada Allah. Lebih berkenan kepada Allah. Jangan dengerin omongan orang. Kemarin minggu lalu dengerin perkataan firman, bukan dengerin perkataan pribadi kita, orang lain, tapi dengerin perkataan firman, lebih menurut kepada kehendak Tuhan. Kedurhakaan yang disengaja. Nah ini, segala bentuk pelanggaran itu akan terjadi di akhir zaman. Ini sudah akhir zaman. Segala bentuk kedurhakaan itu terjadi pada akhir zaman. Kita bisa baca Matius 24, mari. Matius pasal 24. Dan mulai Pak Daniel Agus baca ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 24 ayat 8 sampai dengan ayat 24. Demikian dikatakan di sana. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, puji Tuhan Pak. Cukup. Nah ini yang terjadi, ini akhir zaman. Mau tidak mau ini kita mengakui ini akhir zaman. Apa itu akhir zaman? Di mana keadaan ini kita ukur dengan kacamatanya firman Tuhan. Semua, dari mulai kejadian-kejadian, dari mulai apa yang Tuhan bukakan bagi kita, dari mulai rencana-rencana Tuhan bagi umat Tuhan yang demikian jelas bagi kita. Semakin jelas, semakin dibukakan, semakin jelas bahwa ini adalah akhir zaman. Dan tanda-tanda akhir zaman itu kedurhakaan yang disengaja, perbuatan-perbuatan daging yang disengaja, yang lebih cenderung dominan memimpin kita, dominan untuk lebih kita masuk ke dalam keinginan daging ini. Nah itu semua pentingnya Roh Kudus bagi kita. Kalau kita ingat Roh Kudus, kita bersama, saya percaya suami istri itu disatukan karena Tuhan Yesus. Kalau orang dunia kan menganggap bahwa nikah itu hanya sebatas kumpul, kamu suka lakukan hukum ini, semua pada unsurnya hanya itu. Tetapi kita menggenapi firman Tuhan bahwa kita adalah satu dalam Kristus dan kita diikat menjadi satu daging dalam Tuhan. Setuju enggak kalau rumah tangga suami istri itu diikat menjadi satu daging?
Yang percaya katakan, diikat menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Dibaca Pak, Kejadian 2 ayat yang ke-24. Kejadian 2 ayat 24. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24 dikatakan di sana demikian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Yes. Jadi kalau kita membangun hidup rumah tangga, laki dan perempuan diikat menjadi satu kudus bagi Tuhan, menjadi satu daging. Satu daging itu kalau daging satu dipotong, potongannya tuh antara kiri dan kanan sama. Dan kalau daging ini katakan disayat, terasa sakit enggak saudara? Sakit. Juga demikian rumah tangga kita. Bagaimana supaya rumah tangga kita di akhir zaman bisa kuat dalam Tuhan? Jika rumah tangga kita diikat dalam satu kasih, diikat di dalam satu kasih, dan tidak menjadi dingin dalam rumah tangga kita. Kasih Tuhan tidak menjadi dingin bagi kita. Sama kehidupan dalam keluarga Tuhan, saya bersyukur tidak diikat oleh menjadi sesuatu yang dingin dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saya bersyukur karena kasih Tuhan saja kita dipersatukan oleh Tuhan. Senang, susah, kita bisa lewati bersama-sama. Dan saya percaya kasih kedurhakaan, kasih yang artinya pelanggaran yang disengaja, itu adalah model daripada orang-orang yang hidup di akhir zaman. Tapi kita semua tunduk kepada firman Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan firman-Nya menuntun hidup kita. Kita percaya yang dipimpin oleh buah-buah roh hidup dalam kasih, saya percaya akan survive melewati hari-hari yang sulit ini bersama dengan Tuhan, pasti melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Yes. Nah, bagaimana kalau sudah kehidupan rumah tangga, kita katakan kadangkala ada yang sudah hancur. Aku enggak tahu Pak Billy, wis anak-anak enggak punya orang tua lagi. Bagaimana dengan keadaan seperti itu? Perlu menundukkan diri lebih lagi dalam Tuhan. Tuhan baik kok. Tuhan bukan menurut pola pikirnya saya, pola pikirnya orang lain. Tuhan itu tetap baik bagi kita. Keadaan apapun, pribadi lepas pribadi, Tuhan itu baik. Tapi ingat, kalau sudah kita melakukan pelanggaran, kita kembali kasih Tuhan. Kita kembali hidup dalam kasih-Nya Tuhan. Dan itulah pentingnya hidup dalam pimpinan roh. Bicara kasih kita ada dua. Kasih agape, kasih eros. Kasih agape itu adalah kasih apa? 1 Korintus 13 ayat 4-7. Mari Pak Daniel Agus. Banyak baca ya Pak ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat 7 dikatakan di sana demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan
dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yes, Tuhan. Inilah kasih yang sesungguhnya. Kasih agape yang harus dipunyai dalam kehidupan jemaat. Tuhan tidak mau tahu apapun pergumulanmu, tapi harus punya kasih agape. Kasih eros akan habis. Kita mencintai, mengasihi suami istri. Kalau mengandalkan kasih agape, kasih eros, paling banter berapa toh? 10 tahun aja kadang sudah bosan. Buktinya rumah tangga yang usia-usia 35, yang baru pernikahan mungkin 5-6 tahun, banyak terjadi perceraian luar biasa. Kalau boleh saya katakan, inilah kasih tanpa syarat. Engkau mengasihi istrimu, istrimu mengasihi engkau tanpa syarat. Tanpa apa, saudara? Tanpa apa, saudara? Abot. Berat tanpa syarat. Karena tidak lihat kondisi keadaannya. Tanpa syarat. Mau keadaannya istriku punya latar belakang mungkin apa? Mau keadaan suamiku punya latar belakang apa? Kan kadang hidup nikah itu tidak serta-merta berjalan dengan baik. Ada perselisihan, ada pada ujung-ujungnya sampai untung kasih karunia Tuhan menguatkan sehingga akhirnya menunda. Dan akhirnya bukan menunda, sudah kita tidak lagi hidup dalam kehendak daging. Mari kita bersatu, kita disatukan karena Tuhan. Bukan karena kasih eros, kasih agape. Mungkin bisa melukai, saling menyerang. Kalau kamu bisa melakukan itu, aku juga bisa melakukan itu. Apalagi zaman sekarang, zamannya serba handphone yang sudah semakin canggih. Handphone dikunci, handphone yang ya begitulah. Terjadinya perselingkuhan. Menurut survei katanya perselingkuhan itu hal biasa katanya. Tapi bagi anak Tuhan jangan hal biasa, itu hal yang tidak normal. Kasih harus lebih utama dalam diri kita. Sekali lagi, kasih Yesus harus lebih utama dalam diri kita. Dan terima apa adanya. Suami, istri yang sudah berjalan pernikahan 25, 26, 28 tahun, harus menerima apa adanya dan kasih kita tanpa syarat sekalipun. Itu bisa terjadi tanpa syarat kalau kita hidup dalam pimpinan roh, bukan dalam pimpinan daging kita. Setuju katakan? Setuju katakan? Dalam pimpinan roh, bukan pimpinan daging. Oke, itu kasih ya. Jadi hidup dalam pimpinan gaya hidup rohani, dan kita berbuah-buah dalam Tuhan. Buah pertama yang pasti kita akan nikmati, buah indahnya buah dalam Tuhan, yaitu buah dalam kasih. Yang kedua, buah dalam sukacita. Ya, buah dalam sukacita. Matius 28 ayat 5-8. Mari Pak Daniel Agus.
Matius 28 ayat 5 sampai dengan Ayat 58 sampai 8. ayat 5 sampai dengan ayat 8 dikatakan di sana demikian. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Yes. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ini sangat dalam ya saudara. Pemahaman ini sangat dalam. Saya percaya jemaat GBI Bait Kudus akan mengerti lebih. Jadi murid-murid Tuhan ketika pergi ke kuburnya Yesus dan kemudian bertemu dengan malaikat dan memberitahukan Yesus yang disalibkan, dikuburkan sudah tidak ada di sini. Dan ketika itu ya, mereka disuruh pergi untuk memberitakan kepada murid-murid yang lain. Dan ketika itu mereka bersukacita dalam Tuhan. Sukacita yang dari Tuhan itu berlimpah-limpah. Jadi sukacita itu intinya merupakan gaya hidup kita, gaya hidup rohani, gaya hidup anak-anak Tuhan. Tapi sukacita kita bukan dari hasil usaha kita. Tapi sukacita kita dari hasil kita ketemu dengan Tuhan, bersukacita dan Tuhan berkata, terimalah sukacita. Terimalah sukacita. Ketika murid-muridnya ketemu dengan Tuhan dan kemudian berkata, ya Tuhan, terimalah sukacita. Dan mereka bersukacita dalam Tuhan. Mereka memberitakan Injil, mereka mengalami aniaya, mereka mengalami beban-beban berat, tapi mereka tidak memikirkan beban-beban itu karena ada sukacita dalam hidup dia. Sukacita kita bukan karena harta, bukan karena uang, bukan karena kekayaan. Sukacita karena kita ketemu dengan Tuhan dan Tuhan bilang, terimalah sukacita dalamku dan engkau tetap bersukacita dalam Tuhan. Ya. Nah, ini kekuatan kita, buah roh yang dipunyai oleh kita dalam hidup rumah tangga kita. Kita hari-hari ini semua sama menghadapi situasi yang begitu kredit, di mana-mana kita dengar, di mana-mana kita orang banyak mengeluh, semua sama. Tapi maukah kita mengikuti orang dunia atau kita sukacita karena Tuhan berkata, terimalah sukacita bagi engkau. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita harus percaya demi Tuhan, Roh Kudus kita, Dia akan memberikan sukacitanya bagi kita. Rasa cukup dari Tuhan, rasa cukup untuk apapun yang Tuhan berikan bagi kita, harus kita syukuri bagi Tuhan, dan kita terima menjadi sebuah sukacita. Pertama harus rasa cukup. Terima kasih Tuhan, Tuhan kau telah memberi. Kalau kita diberi rasa cukup oleh Tuhan, bukannya berkat itu tambah turun, tapi tambah banyak, tambah diberkati, tambah diberkati. Setuju? Kalau kita bisa bersukacita, rasa syukur bagi Tuhan, saya percaya tidak ada kekurangan dalam Tuhan. Kuncinya itu, tidak ada kekurangan. Rasa sukacita. Sukacita itu gaya hidup kita. Sukacita itu pemberian Tuhan. Sukacita itu Tuhan impartasikan kepada kita. Sukacita itu tidak terpengaruh apapun dalam kondisi-kondisi ini.
kalau itu punya gaya hidup dalam rumah tangga anak-anak Tuhan, syukur bagi Tuhan. Saya percaya melewati tahun-tahun pandemi ini, Anda tetap kuat dalam Tuhan. Setuju? Anda kuat dalam Tuhan. Keadaan apapun, Anda tetap bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, ya, tadi pertama, buah gaya hidup dalam pimpinan roh itu adalah apa? Kasih. Yang kedua apa? Sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Dibaca Pak, Yohanes 20 ayat 19. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Damai, terakhir apa? Damai sejahtera bagi kamu. Ini kuncinya. Kalau kita dengan Tuhan hubungannya damai, saya percaya ketika kita punya masalah apapun, tapi dengan Tuhan damai, saya yakin damai sejahtera memenuhi kita. Tidak ada problem, rumah tangga apapun, kita hubungannya dengan Tuhan damai. Kamu buat masalah, kamu apa? Enggak masalah, aku enggak lihat masalah apapun, tapi aku dengan Tuhan hubungannya damai. Kristus telah mati dan Kristus telah bangkit. Untuk itu aku diperdamaikan dengan Allah. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak diberikan oleh dunia. Oh, haleluya. Tidak diberikan oleh dunia. Hari ini saya bersyukur karena damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah atas kita. Melimpah-limpah atas kita. Sukacita kita. Saya bersyukur sukacita Tuhan yang diberikan bagi kita itu adalah sukacita yang penuh damai. Roma 5 ayat 10, kita baca Roma 5 ayat 10. Dan Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Pertama kita baca Roma 5 ayat yang ke-10. Roma pasal 5 ayat yang ke-10 dikatakan di sana demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian dengan anaknya, Allah. Ya, terus Pak. lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Hidupnya, yang percaya katakan. Amin. Kita diperdamaikan dengan Tuhan. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya percaya ayat ini sudah terjadi bagi jemaat Tuhan. Damai sejahtera. Kondisinya apapun tapi damai sejahtera. Hindari percekcokan. Hindari apa? Cekcokan. Percekcokan yang tidak membawa berkat itu hindari. Kalau mungkin lawanmu, istrimu atau suamimu belum memahami hidup dalam pimpinan roh, lebih baik Anda diam dan doakan istri. Lebih baik. Jangan omong-omong yang tidak karuan. Hindari segala percekcokan.
tenang dalam Tuhan. Tenang dalam Tuhan. Saya percaya kekuatan doa itu sungguh luar biasa. Saya mendoakan saudara tiap hari supaya saudara bisa dikendalikan oleh pimpinan roh dan engkau bisa mengendalikan hidupmu dalam pimpinan roh untuk rumah tanggamu tetap damai dan engkau mungkin menghadapi suami istri yang belum dalam pimpinan roh, dalam kehendak-kehendak daging yang terus berjuang, terus engkau bertahan, yakin bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera. Apa yang aku inginkan, Tuhan akan memberkati. Bertahanlah terus dalam kondisi yang seperti itu. Saya percaya tidak ada masalah yang tanpa akhir. Semua pasti berakhir dengan Tuhan memberikan setiap rencana hidup kita. Pastinya Tuhan memberikan rencana yang baik, bukan rancangan kecelakaan yang memberikan hari depan yang penuh harapan bagi kita. Terus bertahan dalam kondisi posisi yang seperti ini. Saya percaya damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal pikiran akan memelihara hati dan pikiranmu. Pertama tadi apa? Damai sejahtera, kasih. Yang kedua, ya, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang terakhir, ya, 4, kesabaran. Atau bahasa Yunaninya makrothumia. Makrothumia. Makrothumia itu ada 2 kesabaran. Sabar, ya, penuh kasih. Kita menjadi panjang sabar, seperti gambarannya Kristus sendiri. Ya. Lihat Kolose 3 ayat yang ketiga. Seperti kita sabar seperti apa? Yesus. Udah pokoknya semuanya kepada Yesus. Kolose 3 ayat yang ke-13. Kolose 3 ayat yang ke-13. Mari Pak Daniel Agus baca untuk kita. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13 dikatakan di sana demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Yes. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah. Jadi ada hubungannya kalau kita melakukan kesabaran dan ampuni orang lain yang melakukan kesalahan, pelanggaran ataupun apapun yang mereka sudah perbuat, ampuni. Kita harus belajar mengampuni. Kesabaran itu adalah buah roh. Dan kesabaran itu kita contohkan Tuhan Yesus sabar. Sabarnya dengan dia rela disalib untuk kita, kasihnya kepada kita, sampai dia mati, dia mengorbankan dirinya. Kesabaran kita itu diajar, dilatih oleh Tuhan. Dengan kita melihat, belajar dari Tuhan. Kalau aku tidak kuat, aku tidak mampu, aku tidak tahan, kadang manusia dagingnya ingin memberontak. Berdoalah demikian, Tuhan berikan aku kesabaran seperti halnya Engkau yang memberikan kasih kesabaran dalam hidup kami Tuhan. Saya bersyukur, saya percaya kasih kesabaran itu akan datang pada kita. Ya, kasih dan kesabaran itu akan datang kepada. Yang kedua, kesabaran bukan panjang sabar, suami istri saling sabar. Yang kedua adalah hupomo, artinya ketabahan, ketekunan, sabar, ya, tidak mudah cepat putus asa. Itu artinya sabar. Menunggu waktu Tuhan. Tidak mudah cepat putus
asa, dicoba lagi, belum upaya, belum jadi, dicoba lagi. Kesabarannya kita lihat Kristus yang telah melakukan segala dosa-dosa kita, dan kita hidup dalam Kristus, hidup dalam kesabarannya Kristus. Kalau kesabaran itu ada pada kita, engkau mungkin manusia yang biasa, tapi nilai kesabaran itu luar biasa. Saya bisa tunjukkan nilai kesabaran yang luar biasa dengan hasil akhir dari sebuah perjuangan. Saya bisa tunjukkan nilai kesabaran yang luar biasa dengan sebuah akhir dari sebuah perjuangan. Ketika saya mau membangun rumah Tuhan ini, belum ada dana, belum tersedia dana. Saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan, apa yang harus hamba lakukan Tuhan? Nah, Tuhan berkata, sabar anakku. Lakukan dengan setia pekerjaan yang telah aku lakukan, dan kerjakanlah dengan setia. Sabar. Saya sabar melakukan hasil dari sebuah kesabaran itu luar biasa. Hasil dari sebuah kesabaran itu luar biasa. Bisa jadi hari ini kesuksesan yang engkau peroleh itu hasil buah kesabaran. Setuju? Bisa jadi loh. Hasil sebuah kesabaran. Dan pasti sabar itu ada berbuah manis bagi Tuhan. Amin. Sabar itu pasti berbuah manis. Sabar itu pasti berbuah manis bagi Tuhan. Nah, itulah pentingnya Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus yang terus melatih kita untuk sabar. Mungkin suaminya gusa-gusu. Suami kita kan yang ngerti kita sendiri. Kalau dihadapkan dengan persoalan, wah, gusa-gusunya ngadepi itu semua. Ya. Karena mungkin namanya enggak Pak Sabar ya. Kalau Pak Sabar mungkin lebih sabar ya. Tapi bukan karena faktor nama. Kita harus sabar. Hari ini saya bersyukur Roh Kudus mengajar kepada kita supaya sabar dalam usaha apapun, dalam perkara apapun terjadi bagi kita. Kita harus punya kesabaran yang luar biasa. Ya. Demikian firman Tuhan. Jadi kita belajar 4 poin ya. Besok minggu depan dilanjutkan. Hidup yang dipimpin, rumah tangga yang dipimpin Roh Kudus. 1 tadi apa? Pertama apa? Kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, sabar. Tuhan, kiranya Roh Kudus memberikan buat kita damai sejahtera, sukacita, kesabaran yang melimpah-limpah bagi kita. Kesimpulannya kita baca 1, 2, 3. Memperbarui hidup kita dan menyegarkan kembali pernikahan kita dengan buahnya, yaitu manis. Solidio Gloria, puji Tuhan. Ya, mari Mas. Kita hari ini telah belajar dari Tuhan, Roh Kudus yang mengajari kita supaya kita berbuah-buah bagi Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena
semuanya karena nantimu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Masa depanku penuh dengan harapan. aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, Semuanya karena kasih-Mu. aku hidup Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bangkit berdiri, naikkan dengan penuh iman. Hiasi kehidupanku, Tuhan menghiasi rumah tangga kita, Kau rancangkan dan Tuhan merancangkan masa depan kita. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. terima kasih. Terima kasih Engkau sangat baik, Aku Tuhan hiasi kita semua dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terus memuji Tuhan. Tuhan hiasi kita. Engkau sangat baik, sangat baik. Aku ada. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. haleluya. Terima kasih Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Wanita saja naikkan pujian, pria berdoa. Aku hiasi Kehidupanku dengan doakan wanita, doakan istrimu. Kau rancangkan Amin. masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya
angkat tangan, sambil angkat tangan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini berkat-berkat-Mu, berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, amin. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami menghidupi bahwa hidup kami adalah bukan pimpinan daging, tapi menurut pimpinan roh Tuhan. Maka membuahkan hidup yang baik, gaya hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Gaya hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah kasih, hidup berdamai, sejahtera, sukacita bagi Tuhan, dan punya kesabaran dalam Tuhan. Kami renungkan firman-Mu, kami meteraikan dalam hidup kami, dan kami lakukan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya akan berbuah-buah yang lebat sekali Tuhan. Rumah tangga kami, anak istri kami, keluarga kami adalah permata yang mulia yang dibangun oleh Engkau Roh Kudus. Dan aku serahkan kepadamu Tuhan, anak-anak kami yang lahir dari rahim istri kami. Tuhan, Roh Kudus, genapi firman-Mu terjadi dalam kehidupan anak-anak kami. Anak-anak yang unggul, pengetahuan rohani, jasmani, anak-anak yang pintar, anak-anak yang menaruh hormat kepada orang tua, anak-anak yang punya keberhasilan hidup dalam kehidupan ini Tuhan. Mereka berjuang dan mereka punya keberhasilan hidup karena dasar pengertian firman Tuhan ada dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua penuh damai dan sukacita dari Tuhan. Hari ini Roh Kudus mengajari kami untuk kami lakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah ini. Rasa syukur hormat kami kepadamu yang oleh karena kebaikan-Mu yang tiada terhingga bagi kami Tuhan. Dan kami akan pulang. Tuhan lindungi kami, sertai kami sampai di rumah dengan keadaan apapun, dengan keadaan baik. Dan kami percaya ada malaikat Tuhan yang menyertai kami. Tangan Tuhan yang kuat menopang kami. Dan kami percaya anugerah-Mu melimpah bagi kami. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat, anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan yang melampaui segala akal, memelihara hati, hidup dan jiwamu. Engkau terlindungi dengan sempurna. Kasih Tuhan menyertai kita. Dan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita. Amin.